kan semuanya nggak bisa diukur dengan angka ketika kita ngeliat sebuah kehidupan. Yang paling benar adalah tidak pernah menyalahkan hidup orang lain dan dibandingkan dengan kehidupan kalian kan. Kita hire editor kita. Oke. Apakah dia membuat kita percaya? Enggak. Kok gitu? Dia melayakan diri. Welcome to Pikiran Si Boy. Hari ini kita akan ngebahas hal yang menurut kita penting dan dibahas lewat Pikiran Si Boy. Hari ini masih bareng Michael George. Halo Cowboy. Hari ini episode kali ini kita bakalan bahas bedah quotes lagi ya. Iya, ini part 3-nya ya nih. Part 3 ya, seru ya bedah quotes ya. Bedah quotes lumayan ya. Banyak kok, sampai berapa puluh ribu, gila. Beban ya. Iya, makanya kita harus beban moral ya. Yaudah, langsung masuk aja kali kau ya. Ya. Ini ada satu quotes yang lumayan menarik menurut aku. Oke. No one believe in you unless you do. So believe in yourself. No one believe in you. Nah, menurut kau gimana nih? Unless you do, believe in yourself. Apakah valid atau enggak? Bahasa Indonesiain dulu kali ya. Coba satu-satu. No one believe in you. Gak ada yang percaya sama kamu. Ini kayak kita pendeta sama penerjemah ya. Ya, unless you do, pokoknya kecuali kamu sendiri. Kamu sendiri. So believe in yourself. So believe in yourself. Oke, menarik quotesnya. No one believe in you unless you do. Gini sih. Dasarnya kita nggak butuh orang tuh percaya sama kita, tahu nggak? Emang iya kok? Iya. Lah. Oke, coba pretelin sedikit. Kita bongkar ya. Kita hire editor kita. Oke. Apakah dia membuat kita percaya? Enggak. Kok gitu? Dia melayakan diri. Ya. Sampai kita bisa percaya. Betul. Jadi sebenarnya kita nggak butuh kepercayaan orang lain untuk kita hidup. Jadi kayak no one believe in you. Buat apa orang believe di kita? Kamu percaya sama orang, percaya siapa sih? Coba saya balik pertanyaannya. Ini lucu deh. Kamu percaya sama siapa di statement itu selain diri kamu sendiri? Diri sendiri aja belum tentu percaya. Kamu percaya sama siapa? Coba jawab. Ya sama orang tua contoh kok, atau sama pasangan percaya. Oke, percaya sama orang tua. Coba minta hal yang nggak mungkin ke orang tua. Minta hal yang nggak mungkin ya? Iya. Percaya nggak jadinya? Nggak juga. Percaya. Ya udah. Terus percaya sama siapa jadinya? Apakah kepercayaan itu menjadi sesuatu yang dibutuhin? Enggak juga ya. Nah, ya itu makanya diobservasi. Ini makanya kita kan berusaha untuk berdebat di dalam pikiran si boy kan. Kamu kan berusaha untuk masuk ke pikiran si boy. Ini yang ada di dalam pikiran si boy. Kamu butuh I want believe in yourself. What for? What for? Just answer me. What for? Buat apa? Ya kan kalau mau berbisnis, contoh deh. Ngobrol sama rekan bisnis gitu, kita harus punya sesuatu yang ini. Bentar, ini beda konteks. Oh, beda konteks. Beda konteks. When you wanna doing a business, you should have your own value. Gak usah ngomongin bisnis. Oh, itu value ya, bukan trust ya. Ini bukan trust. Beliefs itu mean trust kan. Percaya sama kamu. Percaya sama Tuhan aja belum tentu kok yang nonton. Kalau lagi susah juga baru pulang kok kebanyakan. KTP-nya minus nih, nggak di sini. Gak boleh. Di Indonesia wajib beragama. Atau kalau Coki Pardede ya. Nggak ada juga deh. Siapa tahu bisa diundang, kita lihat KTP-nya ya. Iya. Dasarnya adalah kalau kita ngomongin beliefs mean percaya, no one believes in you, atau nggak ada orang yang ya who cares. Coba kita pretelin deh beliefnya. Siapa deh yang kamu believe? Kamu believe sama pacar kamu? Oke. Believe nggak? Believe bener. Iya, believe. Contoh Believe. Iya. Believe. Iya. 0 sampai 100 believe-nya berapa? Saya nggak yakin lebih dari 50. Tadi mau nyebut 67. Ya karena kan segala sesuatu objektivitasnya kan diperjuangkan bukan dari kepercayaan kamu ke pacar kamu. Tapi dari seberapa serius kamu menjalin hubungan, dari seberapa serius pacar kamu memahami kamu. Kita ngomongin dari relationship dulu aja lah. Oke, boleh. Biar relate lah ya. Iya, believe gak? Apakah nongol beliefnya secara langsung tanpa adanya embel-embel memperjuangkan hubungannya, saling memahami, support satu sama lain, tahu goals bahagianya seperti apa? Nongol nggak beliefnya? Butuh nggak kepercayaan dari pasangan kamu untuk ngebuktiin kamu sayang sama dia? Butuh nggak kepercayaan dia buat ngasih tahu kamu sayang sama dia? Butuh nggak? Nggak butuh kayaknya. Nggak butuh. Apakah kamu bertindak karena merasa pacar kamu percaya sama kamu?
Saya rasa enggak. Tindakan kamu tuh bentuk dari rasa sayang kamu ke pacar kamu untuk membuktikan kamu sayang sama dia agar beliefnya terjadi, bener gak? Iya. Berarti kan beliefnya kan bullshit. No one believes in you, even your mom didn't believe in you. Itu tolong dipotong, masukin TikTok, viralin. Even in your parents didn't believe in you. Mereka keep khawatir, mereka tetap mereka tetap berjaga-jaga, mereka tetap berhati-hati, mereka tetap memperhatikan. Even they didn't believe in you. Gimana caranya kita believe sama orang lain? Dan kenapa kita juga harus peduli kepercayaan orang lain sama kita? Kalau ini kok, contoh, influencer dah. Beda cerita. Beda Influencer cerita. juga tidak merasa dia butuh dipercaya sama orang lain. Tapi influencer merasa dia berimpact. Dia memberikan dampak. Dia tidak percaya bahwa orang lain tuh percaya sama dia, tapi dia percaya apa yang diomong punya dampak. Saya nggak percaya, saya tuh dipercaya sama kalian, enggak. Tapi saya percaya obrolan ini punya dampak. Tapi saya nggak butuh beliefs-nya kalian untuk saya lanjutin konten ini atau enggak. I don't give a shit with that. Enggak. Iya. Iya enggak? Iya. Apakah kita butuh sama sekali? Iya, benar juga. Ya kan kita berusaha masuk nih ke pikiran si boy. Ini ya fungsinya pikiran si boy. Ya ini agak lucu sih, tapi ini bisa diperdebatkan, bukan terhadap mana yang paling benar, tapi ini di pikiran saya, mungkin di pikiran masing-masing orang berbeda. Waduh, nyari thumbnailnya susah ini mah. Iya. Ya, tapi beliefnya, jadi butuh nggak belief? Berarti nggak butuh kalau secara betul. Gitu ya, Ya, betul. Jadi either you believe in yourself. Kita percaya sama diri sendiri aja butuh waktu, butuh proses untuk belajar memahami diri sendiri, butuh effort, dan gak banyak juga orang yang nonton ini ngobrol sama dirinya sendiri. Benar. Apalagi percaya sama orang lain. Tapi untuk kalian bisa bertumbuh, sadar, punya motivasi dan lain-lain, ya kalian harus kenalin diri sendiri. It doesn't mean kalian kenal sama diri sendiri kalian percaya. Kamu, editor, tim saya, apakah mereka percaya bisa ngelakuin banyak hal? Enggak kan? Tapi saya dorong. Dengan punya root atau punya root cause ya, hitungannya apa ya? Punya alasan yang kuat untuk bisa mencapai titik itu. Even diri kalian aja. Cause penyebab. Biaya, Bukan cause biaya, cause penyebab. Kalian bisa titik ini, tapi harus ada sebabnya dulu. Sebabnya tuh harus huge, harus besar. Even you're not believe in yourself, gitu loh. Kalau kok tanya, wah ini bla 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 bla, kayaknya yakin kok. Masa sih? Susah juga nih kayaknya. Banyak bener alasan, gue pengen gatak rasanya. Tapi kan even you will not believe on yourself, gitu loh. Even you. Saya ulang ya berkali-kali, even you. You're not believing in yourself, gitu loh. Kenapa harus cari percayaan orang? Gak butuh. Reza Rardian jadi Reza Rardian bukan karena diakuin dan dipercaya orang, tapi dia melatih kemampuannya untuk menjadi seorang Reza Rardian. Jadi I don't think the quotes works on me. I don't think. Karena rasanya saya nggak butuh kepercayaan orang lain untuk saya bisa tumbuh. Iya. Kurang lebih sih gitu. Dan kalian harus percaya sama diri kalian sendiri, dan itu juga proses lainnya nggak sih? Kita harus bisa percaya sama diri sendiri, ya butuh proses yang jauh lebih dalam. Di balik sebuah kepercayaan diri kita ada apa? Work hard. Ada apa? Painful yang kita goals kecilan tercapai. Pokoknya ada banyak suffernya lah gitu. Sampai kita percaya diri kita tuh bisa break through the limit gitu loh. Apakah dulu tuh pacaran, mami kamu percaya bahwa papi kamu adalah suami terbaik? Belum tentu. Tapi pembuktiannya sebagai suami lah yang membuat mami bisa bertahan di titik ini. Ngerti. Jadi belief itu bukan sesuatu yang dicari. Itu tuh hal yang berbarengan. Bukan, itu nggak usah nyari beliefnya orang, buat apa? Kalian nabi nyari percayaan orang lain. Terus kalau di agama terus namanya Michael George Christopher gitu. Di dalam itu memang beliefs gitu loh. Kan hubungan kita sama Tuhan nggak bisa diganggu.
Seberapa dekat kita, seberapa sering berdoa, atau seberapa sering kamu ke wihara, atau seberapa sering kamu ke gereja, it doesn't means beliefs kalian tuh luntur. Ya itu boleh ngomongin beliefs. Tapi apakah kalian sesama manusia cari beliefs? Berarti enggak jawabannya ya. Cari value. Oh. Nah ini nggak cocok buat saya. Tapi nggak tahu ya buat yang lain. Tapi secara observasinya di saya begitu. Jadi kalau kamu masuk ke pikiran saya, kita cari deh. Apa iya ya gue butuh beliefs atau gue butuh kepercayaan? Jangan-jangan enggak. Jangan-jangan kalau kepercayaan gue nggak cari, terus gue cari apa? Maybe you should to find your own value. Saya minta maaf kalau grammarnya salah, tapi intinya adalah kamu harus cari value-nya kalian. Oke, berarti cari value ya. Cari value, bukan cari kepercayaan orang. Ngapain? Kecuali kalian mau bikin sekte baru kayak Lia Eden misalnya, kan cari beliefs. Pikiran nggak punya, value nggak ada, carinya kepercayaan, boleh. Tapi kalau kalian hidup sebagai manusia seutuhnya, punya tanggung jawab moral, punya pasangan, ada bahagia yang dituntut, ya bolehlah cari belief, bolehlah cari value dibanding cari beliefs gitu loh. Oke, menarik. Lanjut. Next quotes ya, Ya. Nih quotes kedua. Whatever you do it 100%. Whatever you do it 100%. Kayak lebih bagus kok ya bahasa Inggrisnya. Whatever you do it 100%. Whatever you do, ya intinya apapun yang kamu lakukan 100%, all out lah istilahnya. Ya, gini sih, agree and disagree. Setuju atau tidak setuju? Karena kenapa? Agree and disagree. Agree means ya memang. Tapi for being 100% it's not it's not an easy thing. It's a really hard thing. Even a zombie said that they did 100% already. Even the zombies. Ya kalau saya nggak bangunin kamu, kok aja aku udah kerja loh. Pasti bangunin. Kok bisa ya? Ini kan bukan di saya ngebangunin Michael ini. Iya. Ya maksudnya fase itu ada. Apakah saya tegur? Enggak, kita lewatin dulu, kita observasi dulu. Saya nggak bilang itu salah, saya bilang itu sebuah proses. Tapi minimal saya akan terus ingetin mana yang zombies, mana yang tidak. Ketika kalian sudah mulai pusing dan ngejalanin hari, aduh kok kayaknya berat banget, nah itu kalian nggak jadi zombies. Tapi saya nggak minta untuk kalian healing ya. But you analyze what kind of pain that involve on you lah, atau what kind of pain atau hal apa yang menyakitkan yang sedang kalian alami. Karena ketika kalian makin menyadari hal yang menyakitkan tersebut, bisa jadi kalian mau keluar dari situ gimana pun caranya. Jangan-jangan lemper jalan keluarnya, jangan-jangan jualan apa jalan keluarnya, jangan-jangan kerja part time jalan keluarnya. Ya kita nggak tahu. Tapi semakin kalian sadari atau semakin kalian awake, ya kalian bisa keluar dari situ. Berarti do it 100% tuh susah banget. Susah banget. Itu bisa aja saya bilang do it 100% tuh klaim sebenarnya, bukan do it 100%. Even kita sekarang pun, are we did 100% now? Nggak tahu. Who said that? Penilaiannya siapa yang nilai? Cakep. Mulai pintar gitu. Bapak ya. Oh begitu kok. Lumayan. 80 lah. Oke. Mulai pintar Bapak. Udah masuk episode berapa nih soalnya? Ya, mulai pintar. Mulai ngerti ya cara mainnya pikiran si Boy ya. Iya. Ya. Agak susah ya. Ya, nyantel sedikit. Sedikit. Gimana masuk pikiran Timothy ya? Lebih serem lagi mungkin ya. Pikiran si Boy lah lebih serem kayaknya. Enggak lah, ini kan cuma metode-metode dasar. Obrolannya ya betul, siapa yang akan nilai kita 100%? Siapa yang bisa bilang kita 100? Untuk seorang presiden misalnya, apakah kita 100? Kita 2% juga belum tentu. Karena kepentingan dia negara, ratusan juta rakyat Indonesia, banyak hal yang diurusin. Kita 100% dari siapa? Dari diri sendiri. Narsis gak sih buat ngomong kayak gitu? Iya, dari diri sendiri. Sorry. Ya susah buat ngeklaim itu. Tapi kalau misalnya kita bilang but did it all out or but did it as as good as you do gitu loh, ya mungkin bisa. Ya, David Goggin ya namanya. David Goggin. Dia bilang kalau kalian udah 100% itu artinya kalian baru 40% sebenarnya. Oh, kayak ini kayak obrolan kemarin saya dapat quotesnya dari sosial media. Ketika kalian merasa kalian sudah nggak kuat lagi, itu baru 40% sebenarnya itu dari David Goggins. Itu David Goggins. Itu saya dapat dari orang yang nggak pakai sendal waktu dia di salju. Oh,
Oh iya betul. Ya, dia kan ngomong kayak gitu. Ya bisa jadi. Tapi Ya kan, dapat. itu kan sebuah metode tertentu ya. Tapi kita kan nggak tahu itu 40 nggak sih, gitu loh. Kalau misalnya dibilang ketika kalian merasakan tidak sanggup, itu kalian tuh baru 40% ya. Abis itu saya pingsan. Berarti udah 100 tuh ya. Makanya. Siapa yang nentuin itu? Boleh lah itu punya teori. Tapi kan gak ada yang tahu. Jadi itu belum tentu benar. Belum tentu benar, saya juga nggak tahu. Tapi kan perumpamaan itu hanya membesarkan hati kita bahwa kapasitas kita tuh tidak terbatas. Tapi ya gimana caranya, versinya saya gimana caranya mengembangkan kapasitas yang tidak terbatas. Bukan melulu kita punya banyak teori, tapi jangan-jangan dengan melulu kita punya banyak aspek atau sebab-sebab yang banyak, kita punya all outnya itu. Kita punya yang 100% tadi. Karena sebab-sebabnya kita solid. Oh iya, ini sebab yang kita solidin membuat kita tuh all out kerjanya. Itu doang sih. Bukan karena siapa yang 100, siapa yang enggak gitu doang. Udah berapa lama? 15 menit, 16 menit. Oke, ini harusnya udah beres satu episode. Tapi dasarnya gitu. Dasarnya adalah kita nggak bisa nimbang mana 100%. Makanya kan I agree to disagree. Ya gitulah. Nggak ada yang bisa tahu 100%-nya. Kalian cuma juga yang tahu. Kalau kalian bilang 100%, terus orang bilang udah 100% jika gak sukses, terus bilang apa? Mau bilang apa? Nggak tahu juga ya. Ada serba salah. Makanya kan semuanya nggak bisa diukur dengan angka ketika kita ngeliat sebuah kehidupan. Yang paling benar adalah tidak pernah menyalahkan hidup orang lain dan dibandingkan dengan kehidupan kalian. Karena orang punya variabel X-nya beda banget. Gak ada yang sama kan. Even kita pernah bahas anak kembar pun punya nasib yang berbeda. Hanya sebagai kromosomnya aja mungkin sama, gendernya atau sejenisnya. Tapi sisanya semuanya beda. Variabel X-nya terlalu banyak buat kita hidup. Dan untuk menyalahkan orang lain kayaknya nggak oke lah gitu loh. Jadi ya nilailah diri kalian dengan baik, bukan karena semua motivasi atau hal yang kita sharing juga. Kita nggak pernah sharing ini sebagai sebuah ajaran. Kita nggak pernah sharing juga ini sebagai sebuah pendekatan metode segala macam. Enggak. Betul. Sharing ini adalah hanya masuk ke pikiran si Boy. Saya akan cerita gimana sih pikiran si Boy menanggapi sesuatu. Sesimpel itu. Semoga kalian punya pikiran kalian sendiri yang bisa ngebantu kalian untuk terus menerus ngebantu pribadi kalian ngecapai tujuan kalian. Ya saya juga nggak tahu episode ini akan sampai kapan. Tapi pikiran kalian akan terus ada selama ya kepalanya masih nempel. Oke. Ya kan saya nggak tahu kalau kepalanya udah nggak ada, ya mungkin ada pikirannya, dasarnya kayak gitu. Tapi intinya saya nggak akan bisa nemenin kalian sepanjang kalian punya keputusan. Tapi saya bisa sharing ke kalian bagaimana seorang pikiran si Boy itu menelaah sebuah statement atau menelaah sebuah informasi yang masuk ke dalam pikiran si Boy. Apakah semuanya benar? Ya bisa jadi semuanya benar. Apakah bisa diterima? Belum tentu semuanya bisa diterima. Apakah semuanya masuk akal? Bisa jadi masuk akal, bisa jadi tidak. Tapi tidak pernah ada yang salah dalam sebuah kehidupan. Semuanya proses ya. KFC aja bukan gambar anak muda umur 23 tahun kan, tapi kakek-kakek. Kongkong tuh ya, ya. Tapi bukan capres ya? Bukan ya? Bukan. Masalah rambutnya putih. Oke. Ya kurang lebih kayak gitu. Tapi nggak ada yang salah. Toh sebuah KFC aja dibangun dengan setua itu gitu loh. Tapi KFC kalau kau lihat logonya dia pakai ini ya? Apa tuh? Dasi ya? Yang warna hitam. McD bukan sih? Bukan ya? Itu McD kayaknya. Atau udah lupa. Ya agak kemana-mana ya kebetulan. Ya udah, gitu aja sih dari kita. Resumenya yang sebelumnya tadi. Terima kasih banyak sudah menonton. Semoga bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari kita. Jangan lupa komen, like, dan subscribe video ini untuk membantu kita bisa bikin video lainnya lagi. Thank you for watching. Bye-bye. See you at the next episode. See you. Akan ada part 4 ya, Ko ya? Akan ada part lanjutan lah buat kita bahas ini. Oke. Thank you. Bye-bye.